Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden 2024. Dimana kalau kita lihat teman-teman di berbagai lembaga survei, ini muncul 3 kandidat calon kuat presiden 2024, yaitu Pak Prabowo Subianto, Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo. Dan beberapa kandidat ini teman-teman ada relawannya, ada pendukungnya, dan sudah mulai deklarasi calon presiden. Kemarin ada Pak Anies Baswedan, ini diusung dari Sulawesi Selatan. Ini mendeklarasikan Pak Anies presiden 2024. Dan yang terbaru ini teman-teman ada nama Pak Prabowo Subianto yang juga dideklarasikan hari ini calon presiden. Bahkan yang mendeklarasikan adalah pihak Partai Gerindra sendiri. Dan yang memimpin adalah Habibur Rahman. Ini menarik untuk kita simak teman-teman karena Pak Prabowo sudah fix maju di 2024. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik News teman-teman. Habibur Rahman pimpin deklarasi Prabowo Presiden 2024 di Jaktim. Partai Gerindra menggelar deklarasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Gerindra Maju Capres 2024 di Jakarta Timur. Acara deklarasi itu dipimpin langsung oleh Waketum Gerindra dan anggota DPR RI Dapil Jaktim Habibur Rahman. Deklarasi Prabowo Presiden 2024 tersebut dilakukan di salah satu hotel di Bilangan Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu 15 Mei 2022 pagi. Turut hadir anggota DPRD DKI Jakarta Adnan Taufik, Dapil 4, Jakarta Timur. Deklarasi Prabowo Presiden 2024 kali ini disebut Habibur Rahman dihadiri oleh ribuan kader. Hadir pula relawan serta simpatisan Partai Gerindra se-Jakarta Timur. Selain acara deklarasi, Habibur Rahman bersama DPC Partai Gerindra Jakarta Timur melaksanakan rapat koordinasi cabang Rakorcap. Habibur Rahman menyampaikan salah satu agenda rapat tersebut yakni melakukan persiapan untuk pemenangan Prabowo Presiden 2024. Adapun tema Rakorcap Partai Gerindra tersebut yaitu Prabowo Presiden 2024, Gerindra menang, dan Habibur Rahman lanjutkan. Deklarasi Prabowo Presiden 2024 sebelumnya juga digelar oleh kader Partai Gerindra se-Sumatera Barat, Sumbar. Kader Gerindra di Sumbar menyatakan siap memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan pada puncak peringatan HUT Partai Gerindra ke-14 tingkat Provinsi Sumatera Barat Sabtu 26 Maret lalu. Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Andre Rosiade, membacakan deklarasi dan menyatakan sikap tersebut di hadapan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko datang ke Padang didampingi Waketum Gerindra Habibur Rahman, Ketum Satria Bambang Haryadi, Ketum Pira Sumarjati Arjoso, dan Wakil Ketua Mahkamah Partai Maulana Bungaran. Atas nama kader partai, kami memohon kesediaan Bapak Haji Prabowo Subianto untuk bersedia dicalonkan dan para kader se-Sumatera Barat mengusulkan kepada DPP Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024, kata Andre Rosiade. Kami kader siap bekerja keras untuk memenangkan Bapak Prabowo. Kita juga siap menjadikan Partai Gerindra sebagai pemenang pada pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah pada pemilu 2024, sambung anggota DPR RI tersebut. Itu teman-teman, deklarasi internal Partai Gerindra sudah muncul ke permukaan, artinya Partai Gerindra sah mengusung Pak Prabowo maju di 2024. Dan di Sumatera kemarin juga sudah ada deklarasi teman-teman yang disampaikan Andre Rosiade. Nah, kalau kita melihat Pak Prabowo Subianto ini memang sudah beberapa kali maju dalam Pilpres, sudah 3 kali teman-teman, itu pun kalah terus. Pertama, Pak Prabowo pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju menjadi calon presiden melawan Pak SBY waktu itu.
dan pertarungan cukup sengit, akhirnya Pak SBY yang menang. Kemudian teman-teman, 5 tahun berikutnya Pak Prabowo maju lagi menjadi calon presiden, menantang yaitu pesaingnya Joko Widodo, Yusuf Kala waktu itu teman-teman. Pak Prabowo ini duet dengan Hatta Rajasa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pak Jokowi yang menang pada waktu itu teman-teman, 2014. Kemudian 2019 Pak Prabowo maju lagi menjadi calon presiden, duet dengan Sandiaga Uno. Ini luar biasa teman-teman, banyak dukungan dari para ulama dari 212 mendukung all out kepada Pak Prabowo. Dan apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya Pilpres dimenangkan oleh Jokowi Ma'ruf Amin. Namun setelah Pilpres selesai teman-teman, kita melihat bahwa Pak Prabowo ini dipanggil ke istana dan diminta untuk menjadi Menteri Pertahanan, dan Pak Prabowo mau. Sampai sekarang Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin. Ini sesuatu yang menarik teman-teman, karena Pak Prabowo dulu ini luar biasa mengkritik kebijakan pemerintah di era Jokowi. Namun setelah Pilpres selesai, ternyata Pak Prabowo ini berkoalisi dengan Presiden Jokowi. Banyak pendukung Pak Prabowo dulu menginginkan Pak Prabowo itu supaya menjadi oposisi di luar pemerintahan Jokowi. Karena membangun Indonesia, berkontribusi kepada Indonesia kan tidak harus koalisi atau menjadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Menjadi oposisi pun itu juga berkontribusi karena memberikan kritik, masukan kepada pemerintah. Itu juga dikatakan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Namun teman-teman, Pak Prabowo ternyata memilih untuk menjadi menteri di kabinet Pak Joko Widodo Ma'ruf Amin. Dan itu sudah menjadi keputusan Pak Prabowo. Banyak simpatisan, banyak pendukung Pak Prabowo kecewa karena Pak Prabowo ini sudah bergabung dengan koalisi Joko Widodo Ma'ruf Amin. Dan sekarang teman-teman, banyak pendukung Pak Prabowo di 2019 ini mengalihkan suaranya kepada Pak Anies Baswedan. Harapannya Pak Anies nanti maju di 2024. Ini menarik teman-teman, karena kalau kita lihat juga begitu, Pak Anies dulu menjadi Gubernur DKI Jakarta itu juga didukung oleh Partai Gerindra, diusung dari Gerindra. Namun sekarang terjadi teman-teman, kita lihat Pak Prabowo maju di 2024. Sementara Pak Anies juga begitu, diusung oleh banyak pihak untuk maju di 2024. Ini satu pertarungan yang luar biasa nanti jika Pak Prabowo maju, Pak Anies maju, Pak Ganjar maju. Dan ini saya perkirakan persaingan yang sangat kompetitif, karena pada 2024 nanti tidak ada petahana yang maju. Ini adalah generasi baru setelah Pak Jokowi maju menjadi calon presiden. Namun kalau kita lihat teman-teman, Pak Prabowo itu generasinya Pak Jokowi karena sudah beberapa kali maju di Pilpres, tetapi selalu gagal teman-teman. Tapi apakah 2024 ini keberuntungan Pak Prabowo atau malah Pak Prabowo tersingkir dalam Pilpres 2024? Karena kalau kita lihat teman-teman, elektabilitas Pak Anies Baswedan ini juga cukup bagus, Pak Ganjar juga cukup bagus. Artinya di situ persaingan juga sangat kompetitif, persaingan cukup berat nantinya teman-teman. Namun kita nanti bisa lihat siapa pemenang Pilpres 2024. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.